dan menjamin keselamatan mereka. Trik itu berhasil. Setelah ragu, David pun membuka pintu. Begitu keduanya masuk, wanita tua itu dengan marah bergegas ke hadapan David, ingin memberi pelajaran pada pemuda ceroboh ini. Tiba-tiba langkah monster terdengar dari luar. Mereka segera berbaris di depan cermin. Demi kepatuhan, wanita tua itu akhirnya mengungkap rahasia yang ia simpan bertahun-tahun. Ternyata dia adalah seorang ilmuwan yang sengaja datang ke hutan ini untuk meneliti monster, namun malah terjebak dan menjadi objek penelitian mereka. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras dari luar pintu. Mereka segera menahan pintu dengan meja, lalu tak sengaja menemukan plat baja di lantai. Saat monster terus mendobrak, David buru-buru memukul plat itu dengan ember besi hingga akhirnya bengkok. Gadis berambut keriting itu segera membantu. Saat plat baja terangkat, pintu terowongan terlihat. David pun cepat memutar saklar dan membukanya. Mereka segera masuk satu persatu. Saat wanita tua itu masuk, monster mendobrak pintu rumah aman. Namun dia berhasil menutup pintu baja tepat waktu. Di dalam terowongan, mereka terpana melihat tempat perlindungan rahasia yang penuh makanan dan peralatan, menandakan seseorang pernah tinggal lama di sini. Yang lebih mengejutkan lagi, di sudut ruangan terdapat sebuah komputer tua. Ana menggerakkan mouse. Tak disangka komputer itu masih menyala. Meski tak bisa internetan, di dalamnya tersimpan ratusan video pendek. Dengan perasaan cemas, dia membuka video tersebut. Di layar muncul seorang profesor biologi, yang ternyata adalah orang yang membangun tempat perlindungan ini. Video itu merekam kesehariannya meneliti monster tersebut. Awalnya, ia hanya berani mengamati dari rumah, namun segera sadar monster itu keluar tiap malam, meniru perilaku manusia seolah ingin berbaur. Seiring waktu, rupa monster itu kian mirip dirinya. Salah satunya muncul berwujud anak kecil, dengan kemampuan meniru yang melampaui jenisnya serta emosi yang lebih kompleks. Hal ini pun membuat sang profesor memiliki sebuah gagasan yang berani. Seiring dengan penelitian yang semakin mendalam, monster istimewa ini dipelihara oleh sang profesor, dan ia pun mulai memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia, hanya saja emosinya tidak stabil. Nina langsung membuka video hari terakhir sang profesor. Setelah 300 hari, sang profesor memutuskan membunuh monster peliharaannya, lalu mengakhiri hidupnya. Ia meninggalkan perahu di tepi sungai, agar orang masa depan bisa pergi mengikuti arah burung. Keinginannya hanya satu, hancurkan semua hasil penelitiannya di kantor. Setelah berpesan, ia naik ke lantai atas, dan 2 tembakan pun terdengar. Akhirnya ada cara untuk pergi dari